Manchester United mengakhiri puasa kemenangan di Liga Inggris. Menjamu Brentford, setan merah tertinggal duluan sebelum menang 2-1. Pada pertandingan di Old Trafford, Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2042, malam WIB, Brentford memimpin duluan di babak pertama lewat Ethan Pinchot. Di babak kedua, Manchester United bangkit untuk berbalik memimpin lewat gol-gol Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund. Ini adalah kemenangan pertama Manchester United di Liga sejak mengalahkan Southampton tanggal 14 September. 3 poin perdana dalam sebulan terakhir membuat Man United naik ke posisi ke-11 dengan 11 poin, Brentford di posisi ke-13 dengan 10 poin. Manchester United menang lawan Brentford pada laga pekan ke-8 Premier League, Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Setan merah menang karena bermain dengan rasa marah yang besar pada babak kedua. Masuk ke ruang ganti dengan kondisi tertinggal 0-1, Garnacho menyebut para pemain MU dalam kondisi marah. Faktor itu, ditambah dengan mentalitas yang tepat dalam tim, MU mampu bangkit pada babak kedua dan menang. Kami sangat senang, tetapi saya juga berpikir bahwa kami bermain dengan baik di babak pertama, ucap Garnacho dikutip dari MUTV. Kami tertinggal 1-0, tetapi saya pikir kami bermain dengan sangat baik secara keseluruhan. Setelah babak pertama, kami sangat marah karena kami bermain dengan 10 pemain untuk beberapa waktu, tetapi dengan mentalitas yang baik, kami bangkit. Saya kehilangan 2 peluang besar di babak pertama, tetapi saya memasuki babak kedua dengan mentalitas yang sama, mencoba mencetak gol dan menang. Akhirnya saya bikin gol, tegas pemain asal Argentina tersebut. Kemenangan lawan Brentford memberikan asa baru bagi Erik ten Hag. Sebab, sebelum laga, posisinya sudah terpojok. Kini, ada harapan baru baginya. Erik ten Hag senang dengan hasilnya dan merasa MU sudah bermain bagus. Kami senang dengan kemenangan. Itu penting. Di MU, kami harus memenangkan pertandingan tetapi juga harus menang dengan menghibur dan saya pikir semua orang menikmatinya, terutama dengan proses golnya, kata Erik ten Hag. Kami kebobolan gol yang tidak adil, akan tetapi, di babak kedua, kami menunjukkan, sebagai sebuah tim, kami bersatu. Kami menunjukkan semangat juang dan tekad serta mencetak 2 gol indah, tegas manajer asal Belanda itu. Alejandro Garnacho bikin 1 gol yang membawa Manchester United mengalahkan Brentford. Memang Garnacho lagi on fire musim ini. Garnacho adalah top scorer Man United di seluruh ajang dengan 5 gol, 2 di antaranya dibuat di Premier League. Selain itu, Garnacho juga mendonasikan 3 assist. Khusus di laga kontra Brentford, Garnacho jadi pemain paling sering berada di kotak penalti, paling banyak melepaskan tembakan, 8 kali paling banyak memenangi duel bola, 7 kali paling banyak tembakannya mengarah ke gawang, 5, dan 2 kali melewati lawan, 2. Untung saja ada Garnacho. Manchester United masih belum menjelma lagi sebagai tim mengerikan nan kaya gelar. Sebaliknya, sejumlah kebobrokan bersarang di klub dan membuat MU sulit berprestasi lagi. Namun, hal itu diyakini akan berakhir oleh David Beckham. Sang mantan pemain yakinmu bakal kembali menjelma jadi tim mengerikan lagi bersama INEOS di bawah Sir Jim Ratcliffe. Dikutip dari Detik Sport, Sir Jim Ratcliffe lewat perusahaannya INEOS resmi mengakuisisi MU pada Februari lalu. INEOS lalu mengambil alih operasional setan merah dari yang sebelum dipegang oleh keluarga Glazer. Keraguan soal INEOS bisa membangkitkan mulai mencuat akibat hal ini. Legenda MU, David Beckham, mewajarkan hal ini karena para fans ingin secepatnya MU bangkit karena sudah cukup lama klub favoritnya di masa-masa suram. Meski begitu, ia yakin INEOS bisa memberikan perubahan yang dibutuhkan oleh Manchester Merah. Perubahan ini sudah berusaha dilakukan oleh INEOS. Beckham mengungkap bahwa perubahan itu butuh waktu untuk membangkitkan MU. Ia menegaskan MU sudah berada di jalur yang tepat di bawah INEOS. Saya pikir, sebagai penggemar United, saya pikir banyak orang mengatakan bahwa klub perlu perubahan dan perlu perspektif baru dalam cara menjalankan klub ini dan keputusan yang diambil, ujar Beckham dalam podcast Rio Ferdinand. Saya sangat menyukai Jim. Saya telah bertemu dengannya beberapa kali selama bertahun-tahun dengan punya teman yang sama. Saya pikir dia fansmu dan jelas dia juga seorang pengusaha hebat, salah satu yang terbaik dan salah satu yang terbesar. Tetapi saya pikir yang lebih penting adalah para fans melihat bahwa dia peduli, dan saya pikir itu bagian besar dari itu. Saya pikir jelas para fans telah kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan selama bertahun-tahun dan jelas dia benar-benar peduli tentang apa yang ingin dia lakukan dan apa yang ingin dia ciptakan. Jadi, mudah-mudahan, semuanya akan berubah tetapi hal-hal ini membutuhkan waktu. Saya pikir kami telah cukup sabar sebagai penggemar United selama bertahun-tahun tetapi kami ingin hari-hari indah itu kembali. Kami ingin hari-hari itu kembali dan semakin cepat semakin baik, jelasnya.
Di tengah keraguan oleh para media-media yang memojokkan kualitas Erik ten Hag, para petinggi beserta pemain berusaha menjaga keyakinan kepelatihan Ten Hag di Man United. Hal ini ditegaskan langsung oleh manajer Manchester United, yang mengungkapkan tetap tenang meskipun di musim ini MU penuh tantangan. Mereka tetap optimis kepada Erik ten Hag, bahwasanya mereka tetap yakin di bawah kepemimpinan Erik ten Hag di Manchester United bisa meraih kesuksesan. Seperti yang diketahui bahwa kini memang Manchester United dalam keadaan terpuruk, mereka harus menghadapi pasang surutnya ombak yang besar di musim ini. Karena di musim ini, tidak dimulai dengan sangat baik dari Manchester United diketahui dari 11 pertandingan pertamanya hanya 3 meraih kemenangan. Tercatat dari banyaknya pertandingan yang sudah dilakoni Manchester United, 3 kemenangan dan mendapatkan 4 kekalahan pada musim itu. Dari hasil pertandingan tersebut, tentunya pelatih Manchester United mendapatkan sorotan yang tajam serta menuai banyaknya kritikan. Bahkan karena banyaknya kritikan yang menyudutkan dirinya, Erik ten Hag sampai angkat bicara karena banyak yang mengatakan Erik ten Hag out. Erik ten Hag angkat bicara mengenai dirinya, karena beberapa analisis dan komentar menunjukkan data Manchester United bermain Ten Hag. Karena Erik ten Hag mengungkapkan ia akan membawa MU menuju kesuksesan bersama dirinya di bawah kepemimpinan Erik sebagai pelatih Setan Merah. Akan tetapi analisis dan komentar menyebutkan, daripada dirinya membawa Manchester United menuju kesuksesan justru membawa mundur prestasi MU. Pelatih Manchester United Erik ten Hag baru-baru ini buka suara mengomentari beredarnya isu dia nyaris dipecat oleh petinggi klub saat jeda internasional Oktober. Pelatih asal Belanda itu menyiratkan pembicaraan terkait rencana pendepakannya dari Old Trafford tidaklah benar, melainkan hanya isu belaka yang dikarang oleh media. Menanggapi kabar yang beredar, pelatih Manchester United Erik ten Hag lantas buka suara mengungkapkan kondisi di Old Trafford. Dia bersikeras bahwa isu pemecatannya dari Setan Merah tidaklah benar, melainkan cuma karangan media. Tidak, kegaduhan itu hanya datang dari media, oleh sebagian dari kalian meski tidak semuanya, yang menciptakan cerita dan dongeng, menyebarkan kebohongan soal pemecatan karena saya tahu, kami sepaham di klub ini, ujar ten Hag jelang laga kandang timnya melawan Brentford, sebagaimana dilansir dari Football Transfers. Saya sudah bilang sebelum jeda internasional, tetapi beberapa wartawan mungkin tidak percaya pada saya. Di dalam klub, suasananya tenang, sambung juru taktik asal Belanda. Manchester United tertarik merekrut kembali Alvaro Fernandes setelah pemain itu pindah secara permanen ke Benfica di bursa transfer musim panas lalu. Kini, MU berubah pikiran, dan Erik ten Hag pun membenarkan bahwa klubnya tertarik untuk datangkan lagi Fernandes di akhir musim ini. Ten Hag akui, MU terus memantau dengan seksama penampilan Fernandes di Liga Portugal, karena MU memiliki klausul pembelian kembali pemain itu jika dia tampil gemilang bersama Benfica. Saya pikir prosesnya sempurna. Kami meminjamkannya ke Preston, dia kembali, lalu kami pinjamkan dia lagi ke Granada, dia tak banyak bermain di sana, dan tentu saja kami, sepanjang waktu terus mengawasinya, lalu kami punya kesempatan untuk menjualnya, ujar Ten Hag mengenai Fernandes. Namun, kami punya klausul pembelian kembali, jadi kami bisa mengontrol situasinya, saya pikir itulah yang dia butuhkan, tambahnya. Dari Preston, lalu ke La Liga, ke Portugal bersama Benfica, setiap waktu berkembang bersama klub dengan level lebih tinggi dan liga yang lebih bagus. Sekarang kami harus mempertimbangkan dan menilai situasinya, jika dia bisa kembali opsi bagi kami, ujar pelatih asal Belanda itu. Namun, bermain di Man United tidaklah mudah, bermain di Liga Premier untuk Manchester United benar-benar tidak mudah. Anda harus berpengalaman, juga berkembang, dan Anda bisa berkembang dengan bermain untuk klub-klub dan liga yang lebih baik, tegas Ten Hag, seperti dilansir Metro. Sejauh ini, Fernandes hanya 1 kali tidak menjadi starter bagi Benfica, di 7 pertandingan yang sudah mereka mainkan di ajang Liga. Fernandes yang juga mantan pemain muda Real Madrid itu bahkan selalu bermain full selama 90 menit di 5 pertandingan terakhir klubnya. Bukan cuma itu saja, Fernandes juga bersinar di Liga Champions, di mana ia tampil menyala saat Benfica kalahkan Atletico Madrid dengan skor telak, 4-0. Kini, klub asuhan Diego Simeone itu, bersama-sama Barcelona dan Real Madrid, bekas klub Fernandes ketika masih junior, juga terus memantau perkembangan Fernandes di Portugal.